Izin memperkenalkan diri, nama saya Christina Yumutia Marpaung dengan NIM 122460046 dari Prodi Teknik Perkeretaapian TPB 25. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mujib Sandi Ambar dari Prodi Teknik Geomatika dengan NIM 1222359. Perkenalkan, saya Yeski Rafisto Anandarianto dari Prodi Teknik Geomatika dengan NIM 122230057. Perkenalkan, nama saya Adit Adriansah dengan NIM 122300051. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Ramadan Tituaza dari Prodi Teknik Sipil dengan NIM 122210091. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Perlindungan dari Prodi Teknik Geomatika dengan NIM 1222364. Nah, di sini saya akan membacakan apa itu hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli menjelaskan dasar teori kinetik gas dan hubungannya dengan hukum Boyle. Bunyi hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran dari fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersamaan, atau juga bisa diartikan dengan menurunnya energi potensial fluida tersebut. Fluida merupakan zat dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan pada perubahan bentuk saat ditekan, misalnya seperti zat cair dan gas. Namun, fluida tidak selalu mengalir. Di beberapa kondisi, fluida dapat diam yang disebut juga fluida statis. Sebagai cabang ilmu fisika, fluida statis berkaitan erat dengan tekanan serta keseimbangan air dan zat fluida lainnya. Untuk memahami lebih jauh, berikut ini pembahasan lengkap konsep dari fluida statis. Fluida dibagi menjadi dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statis adalah fluida yang berada dalam fase tidak bergerak atau diam, atau fluida dalam keadaan bergerak tetapi tak ada perbedaan kecepatan antara partikel fluida tersebut, atau dapat dikatakan bahwa partikel-partikel fluida tersebut bergerak dengan kecepatan seragam sehingga tidak memiliki gaya geser. Contoh fenomena fluida statis dapat dibagi menjadi statis sederhana dan tidak sederhana. Fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida dapat berupa zat cair dan gas yang bergerak. Untuk memudahkan dalam mempelajari, fluida di sini dianggap steady, mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu, tak termampatkan, tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, tidak turbulen, tidak mengalami perputaran. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali hal yang berkaitan dengan fluida dinamis. Besaran-besaran dalam fluida dinamis debit aliran Q adalah jumlah volume fluida yang mengalir persatuan waktu seperti yang ditampilkan pada slide ini. Hukum Bernoulli. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah tekanan atau P, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus, jika dinyatakan dalam persamaan seperti pada slide ini. Prinsip kerja infus. Prinsip kerja infus ada dua, yaitu cara kerja infus dengan prinsip aliran air infus yang dipasang pada tubuh pasien harus diletakkan lebih tinggi dari tubuh atau harus lebih tinggi dari jantung. Dan cara kerja infus dengan prinsip tekanan osmosis. Metodologi, alat dan bahan. Alat yang kita perlukan pada praktikum kali ini yaitu botol yang tutupnya sudah dilubangin, air, pewarna makanan, selang infus, alat pengontrol kecepatan infus, dan paku. Cara pembuatan: masukkan air sebagai fluida ke dalam botol yang tutupnya sudah dilubangi sebelumnya menggunakan paku. Campurkan pewarna makanan ke dalam botol yang sudah berisi air. Masukkan ujung tali infus ke dalam tutup botol yang sudah dilubangi dan telah diberi pewarna makanan atau cairan pewarna. Lalu, rapatkan hingga ujung tali infus dengan tutup botol agar tidak berceceran tetesan air infus. Pengujian alat. Mengomposisikan botol lebih tinggi dari bagian ujung selang, bagian pengeluaran selang. Mengatur pengontrol kecepatan infus dengan cara menaikkan atau menurunkan alat pengontrol kecepatan.
Amati kecepatan aliran fluida pada selang infus. Hasil dan analisis. Seperti pada gambar, botol infus A lebih tinggi daripada pengontrol kecepatan infus. Dengan panah ke atas mempercepat laju dan panah ke bawah memperlambat laju. Sedangkan B adalah untuk aliran air infus. Kesimpulan yang kita ambil dari percobaan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemasangan infus dilakukan dengan memposisikan kantung infus lebih tinggi dari posisi tangan pasien. Hal ini agar aliran cairan infus mengalir menuju tubuh pasien. Sebelum melakukan pemasangan infus, tekanan darah pasien harus terlebih dahulu diukur, agar dapat mengatur seberapa jauh jarak ketinggian kantong infus dari tubuh pasien. Untuk mengatur kecepatan aliran fluida infus, maka digunakan alat pengontrol kecepatan infus yang bekerja seperti keran air. Dalam peristiwa donor darah, posisi kantong infus diletakkan lebih rendah dari posisi tangan pendonor, sehingga darah akan mengalir dari tubuh pasien menuju kantong infus.